RAB adalah perhitungan rincian biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi, sehingga diperoleh estimasi biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian JUT, karena yang kita bahas hari ini adalah RAB tentang JUT sederhana. JUT-nya itu cor beton. Untuk titian, mudah-mudahan kena di pertemuan selanjutnya. Kena dijadiin. JUT atau Jalan Usaha Tani adalah jalan pertanian yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, pengolahan ataupun pasar. Artinya jalan usaha tani itu lain jalan yang di desa nih. Kalau asal mau olah jalan halus ngarannya JUT lain. Tapi JUT itu fokusnya untuk perkembangan pertanian. Jadi apapun yang berkaitan dengan pertanian itu JUT ngarannya. Kemudian fungsi dan pentingnya. RAB berfungsi sebagai acuan dasar pelaksanaan proyek, mulai dari pembelian bahan bangunan sampai pengawasan proyek. Perhitungan ini memungkinkan proyek berjalan sesuai dengan rancangan awal tanpa adanya RAB. Sangat mungkin terjadi pembengkakan biaya. Pembelian bahan bangunan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan, upah pekerja yang tidak terkontrol, pengadaan peralatan yang tidak tepat, dan berbagai dampak negatif lainnya. Jadi adanya RAB di awal itu mempermudah Bu Hantian Gasan memperoleh estimasi biaya, estimasi bahan, upah itu sudah terstruktur di dalam RAB. Artinya kalaupun ada kurang lebihnya itu tuh sedikit, kada banyak. Jadi kada ada material yang berserakan di pinggir jalan dengan alasan kelebihanan proyek. Itu tujuannya. Kemudian rincian yang harus ada di dalam RAP JUT. Idealnya dalam pembuatan RAP ada beberapa rincian yang dimasukkan ke dalam tabel. Namun rincian ini pun tidak harus dimasukkan semuanya ke dalam RAB. Artinya ada beberapa poin di sini, tapi kada harus semuanya, tergantung dari pekerjaan yang kita kerjakan. Proyek yang kita kerjakan itu kan lain-lain, ada yang memang sangat sederhana, ada yang sedang, ada yang memang banyak pekerjaannya, tergantung item-item pekerjaan. Yang pertama ada uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan harus ada di dalam RAB yang dibagi berdasarkan jenis pekerjaan. Contoh pekerjaan persiapan, pekerjaan galian dan urukan. Ada juga pekerjaan pondasi beton, ini untuk bangunan biasanya. Kemudian volume pekerjaan yang memiliki arti satuan yang digunakan untuk pengukuran suatu objek. Bisa meter, meter persegi, meter kubik, unit, atau titik. Satuan unit dari pekerjaan atau bahan bangunan, contohnya meter, meter persegi, meter kubik, unit, atau titik. Kemudian harga satuan. Harga satuan pekerjaan yang dapat dipisah menjadi dua bagian, harga satuan material, harga satuan upah dan material. Setelah mengetahui volume pekerjaan, tinggal mengalihkannya dengan harga satuan pekerjaan. Simpelnya seperti itu. Jadi volume dikali harga satuan. Simpelnya kayak itu dulu lah. Jumlah upah pekerja yang didapatkan dari biaya per jam kali estimasi waktu pekerjaan kali total pekerjaan. Kalau di sini HOK. Kalau di contoh ini pakai per jam. Kalau kita HOK per hari. Total material bahan bangunan. Total material bahan bangunan itu didapat dari perkalian tadi harga satuan dan volume pekerjaan. Yang ketujuh, harga keseluruhan yang didapatkan dari penjumlahan total upah dengan total material atau perkalian volume dengan total upah. Yang ini totalnya lah, ini didapat nanti di RAB lawan rekapitulasi. Cara membuat RAP secara umum. Menghitung RAP sebenarnya hanya merupakan perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. Namun ada banyak item pekerjaan yang harus Anda sertakan di dalam RAP. Oleh karena itu
dalam pembuatan RAB diperlukan ketelitian dari pembuatnya. Artinya pada kalau asal-asalan. Jadi ketika kita mencek, karena ini angka hubungannya, jadi salah satu angka saja itu bisa mengakibatkan kerusakan yang lain. Yang lain bisa salah karena satu angka, artinya harus teliti. Mengacu pada penjelasan mengenai komponen yang harus ada di dalam lab, ada 5 langkah yang harus Anda perhatikan dalam menghitung lab. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja, menghitung volume pekerjaan, membuat dan menentukan harga satuan pekerjaan, menghitung jumlah biaya pekerjaan, dan terakhir rekapitulasi. Kita bahas satu-satu lah. Ada 5 langkah. Yang pertama, membuat gambar kerja. Gambar kerja itu kadang harus gambar yang kayak ini. Jadi bisa pakai sketsa tangan. Jadi kira-kira ini jalan nih, mau manjang nih. Nah ini jalan. Ini kita berjalan di sini. Ini pasangan batu di dia nih. Dipotong di sini. Kita potong. Kita melihat dari sini. Kayak ini bentuknya. Ini yang tadi. Ini pasangan batu. Ini tanah. Ini sirtu. Ini cor-coran. Nah, kalau yang tadi melihat dari atas, dari sini. Dari sini melihatnya, kalau yang tadi kurang lebihnya kayak itu. Langkah kedua, menghitung volume pekerjaan. Bukannya ke Excel tadi. Siapkan 5 worksheet pada Excel. Ada yang di bawah tuh sheet 1, sheet 2. Nah, itu 5 buting dalam satu Excel. Step 1 terdiri dari harga satuan bahan dan upah. Nah, step 1 terdiri dari harga satuan bahan dan upah. Harga satuan bahan dan upah itu dari harga survei. Kalau bagian Anda pakai pajak, langsung di Anda pajak di sini. Nah, pertama lah, shift kedua terdiri dari analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan di sini kolomnya ada tentang koefisien. Jadi koefisiennya kalian cukup mengatakan koefisien yang memang rancak digawi di desa. Contohnya kayak pekerjaan, karena ini kita membahasnya JOT cor beton, artinya tentang pekerjaan cor beton. Kemudian sheet 3 terdiri dari daftar harga satuan pekerjaan. Daftar harga satuan pekerjaan itu hasil pengalian sheet 1 dan sheet 2. Jadi harga satuan pekerjaan yang tadi diambil dari harga survei itu dikalikan dengan volume yang di sheet 2. Karena prakteknya lah, menjelaskan sedikit dulu. Habis itu sheet 4 terdiri dari RAB. Di sheet 5 lah. Terakhir sheet 5. Sheet 5 terdiri dari rekapitulasi. Paham lah ya kira-kira? Tina beranayan? Ada, Bu Ai. Karena biar jelas sambil praktek coba insya Allah paham sedikit. Sip. Langkah ketiga, tadi langkah kedua, nih langkah ketiga, membuat dan menentukan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan dapat dipisahkan menjadi harga upah dan material. Tinggal memasukkan harga berdasarkan harga yang berlaku di daerah tempat tinggal. Dan jangan lupa menyertakan satuan volume yang biasa digunakan atau sesuai dengan satuan volume yang ada pada koefisien harga. Langkah keempat, taruh sajalah, lanjutlah. Langkah keempat, menghitung jumlah biaya pekerjaan.
Setelah volume dan harga satuan kerja sudah bisa didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mengalihkan angka tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah biaya dari masing-masing pekerjaan. Hitung jumlah biaya pekerjaan dengan mengalihkan volume pekerjaan kali harga satuan. Yang di awal tadi, volume kali harga satuan. Terakhir, rekapitulasi. Dalam membuat RAB adalah membuat bagian rekapitulasi. Rekapitulasi yaitu hasil akhir masing-masing sub pekerjaan, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi atau pekerjaan beton. Itu contoh. Kedua sub pekerjaan tersebut dapat diuraikan lagi secara lebih detail. Setiap pekerjaan kemudian ditotalkan sehingga didapatkan keseluruhan biaya pekerjaan. Dalam menghitung biaya rekapitulasi, Anda juga bisa memasukkan biaya tambahan dan pajak. Kalau harga satuannya belum ada pajak, pajaknya di akhir berarti. Misalnya di sini, jadi hasil survei harga itu harus kita tulis. Tulisnya di mana? Ya di sini. Lanjut sheet 2. Nah, ini gambar yang tadi. Ulun pindah ke sini supaya mempermudah kita melihat. Panjang jalan tadi kita asumsikan 10 meter. Nah, asumsinya 10 meter panjang jalan. Contoh dulu. Habis itu di sini per item pekerjaan. Nah, ini 1 fondasi, 2 urukan tanah, 3 sirtu, 4 cor, 5 bekisting. Yalah. 5 kata tadi. Lainakanlah. Jangan disatukan. Yang pertama, item pekerjaan pertama, fondasi batu gunung. Kebutuhannya terdiri dari bahan dan tenaga kerja. Jadi selalu ada 2 di dalam satu ini ada 2 yang diperlukan, bahan dan pekerja. Nah, bahan, tenaga kerja. Nah, sama nih urukan tanah, bahan, tenaga kerja. Bahan, tenaga kerja. Lanjutlah. Bahan terdiri dari apa? Rata-rata aparat desa tahu sudah. Misalkan kita menggaui pasangan batu, apa aja barang yang diperlukan? Ya lah. Ini pasangan batu dulu. Batu gunung, semen, pasir, garam. Ada lagi kan? Ada lagi kan Pak? Pancak kalau menggali. Nah, yalah, batu gunung, semen, pasir, garam. Ini contoh dulu lah. Satuannya kubik, sat, kubik, batang. Yang diperlukan tenaga kerjanya ada pekerja, tukang, kepala tukang. Karena di desa kada ada mandor biasanya, jadi dinolkan aja. Lanjutlah. Ini koefisien yang ulun ambil dari tabel. Cukup diingat ya, jadi kada usah dihafal, karena kalau juga menghafalnya banyak benar. Terus di atasnya ada volume yang diperlukan. Volume yang diperlukan lah. Paham lah kira-kira dulu lah. Nah ini kebutuhan satuan, koefisien, harga satuan. Harga satuan dari mana? Di sini ulun hendak mengajari yang pakai link aja lah, kita lah. Nah ulun delete dulu nah. Nah ulun delete. Cara caranya mana harga satuan? Sama dengan klik sheet 1, klik di sini, enter. Nah, sama semen, sama dengan
Kalau pian hendak manual bisa, tapi ulun melajari ini berharapnya ketika ada perubahan harga, karena harga kan kada stabil, ada yang berubah sewaktu-waktu. Jadi pian cukup berubah di sheet 1, sheet 2 otomatis terubah. Itu tujuannya. Tadi apa tadi? Dalam. Nah ini, klik di sini enter. Nah kalau pian suatu saat berubah nih, ternyata harga batu gunungnya berubah. Kita cek lah. Ini di set 1 kita rubah 300.000. Di sini sudah berubah. Itu tujuannya lah.